Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajingan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Lestari, NIM 13122000302. Di sini saya akan mereview materi pengantar hukum Indonesia, materi pertemuan 1-11. Sebelumnya, apa itu pengantar hukum Indonesia? Pengantar hukum Indonesia adalah pengantar untuk mempelajari aturan atau tata hukum yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, ada hukum sebagai norma atau kaidah, yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur hidup manusia. Yang kedua, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, yaitu hukum sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hukum sebagai ilmu pengetahuan, memiliki arti luas dan arti sempit. Yang pertama, arti luas, yaitu ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan hukum dan seluk-beluk hukum. Dan yang arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum. Apakah kalian tahu mengenai perbedaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum? Jadi, pengantar hukum Indonesia yaitu menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum atau aturan-aturan hukum. Lalu untuk pengantar ilmu hukum, yaitu pengantar untuk memperkenalkan ajaran-ajaran hukum umum. Apa sih persamaan pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum? Yang pertama, yaitu merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari hukum secara luas. Yang kedua, objek studi adalah hukum. Yang ketiga, memperkenalkan hukum sebagai kerangka yang menyeluruh yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, sehingga orang memperoleh pemahaman umum tentang hukum. Selanjutnya, ada sumber hukum. Apa aja sih yang menjadi sumber hukum? Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang memiliki dua arti, yaitu secara formal dan secara material. Secara formal yaitu berkaitan dengan formalitas cara terjadinya undang-undang di Indonesia. Yang kedua, secara material yaitu berkaitan dengan isinya yang mengikat umum. Yang kedua, ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang di masyarakat. Tetapi tidak semua kebiasaan bisa menjadi sumber hukum. Di sini ada syarat terbentuknya hukum kebiasaan. Yang pertama ada syarat material, yaitu pemakaian yang tetap. Kemudian syarat psikologis, yaitu kebiasaan diyakini sebagai kewajiban hukum oleh komunitas atau kelompok. Yang ketiga, traktat. Traktat merupakan perjanjian antar negara. Dalam pembuatannya ada dua prosedur. Yang pertama, melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, ratifikasi perjanjian yang dianggap penting. Yang kedua, melalui perundingan dan penandatanganan, dilakukan untuk perjanjian-perjanjian yang kurang penting. Yang keempat, ada pendapat ahli hukum atau doktrin. Pada zaman pertengahan, pendapat ahli hukum menjadi sumber hukum bahwa tidak boleh menyimpang dari pendapat para ahli. Nah, yang terakhir, ada jurisprudensi atau putusan pengadilan tertinggi. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem hukum. Yang pertama, ada substansi, yaitu undang-undang atau peraturan dalam masyarakat. Yang kedua ada struktur, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum. Yang ketiga yaitu kultur, budaya-budaya dalam masyarakat. Selanjutnya ada klasifikasi pengolahan hukum. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yaitu ada hukum memaksa atau imperatif, yaitu hukum dalam bagaimanapun keadaannya harus memiliki paksaan mutlak. Yang kedua ada hukum mengatur atau fakultatif, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Berdasarkan isi atau materi, yang pertama ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau yang mengatur hubungan negara dengan perseorangan atau warga negara. Contohnya HTN, HAN, hukum pidana, hukum acara. Selanjutnya, yang kedua ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum. Contohnya yaitu hukum perorangan, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum bisnis. Yang ketiga yaitu berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis, yaitu hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata. Yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak dicantumkan atau dituliskan dalam perundang-undangan. Contohnya seperti hukum adat dan hukum kebiasaan. Selanjutnya yang keempat berdasarkan waktu berlakunya. Nah, yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada sekarang seperti undang-undang. Lalu yang kedua ada ius constituendum atau cita hukum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang seperti rancangan undang-undang. Lalu yang ketiga ada hukum antar waktu atau hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Yang terakhir ada berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama ada lokal, yaitu hukum yang berlaku pada daerah tertentu. Contohnya seperti perda, instruksi bupati atau wali kota. Yang kedua ada nasional, yaitu hukum yang berlaku pada negara tertentu. Contohnya peraturan perundangan. Dan yang ketiga ada internasional, yaitu hukum yang berlaku pada 2 negara atau lebih. Bentuknya seperti perjanjian internasional.
Beralih ke materi selanjutnya, yaitu ada asas hukum. Hukum lahir dari pengalaman sehari-hari para individu dalam masyarakat. Berlangsung tidak hanya sehari dua hari saja, tetapi bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Pengalaman tersebut mengkristal dalam kehidupan mereka. Kristalisasi dianggap luhur sehingga wajib dipertahankan. Nilai-nilai ini bersifat abstrak karena terlalu luas. Untuk mengaktualisasikan nilai tersebut, maka dilakukan derivasi atau diturunkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik. Bentuk-bentuk spesifik hasil derivasi ini disebut asas hukum. Asas hukum dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku. Selanjutnya ada pengertian nilai, azas, dan norma. Apa itu nilai? Nilai yaitu pengertian-pengertian yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, dan apa yang lebih benar dan kurang benar, dan apa yang lebih baik atau kurang baik. Lalu untuk azas, yaitu unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, dengan kata lain, jantungnya dari peraturan hukum. Selanjutnya ada norma, yaitu ketentuan konkret tentang cara seorang atau subjek hukum berperilaku di dalam masyarakat. Jadi, apa fungsi asas hukum? Yang pertama ada menjaga ketaatan asas atau konsistensi, yang kedua ada menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum, yang ketiga ada sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum peraturan maupun dalam sistem peradilan. Dan materi yang terakhir kali ini ada subjek dan objek hukum. Yang pertama ada subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari dua, yaitu manusia karena memiliki hak dan kewajiban, dan badan hukum karena menanggung hak dan kewajiban. Selanjutnya ada objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum berupa bentuk benda yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Lalu ada peristiwa hukum. Apa itu peristiwa hukum? Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Next, ada hubungan hukum. Hubungan hukum terjadi antara dua subjek atau lebih yang diatur dalam hukum. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau tidak menepati atau disebut juga wan prestasi, maka dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormati. Selanjutnya, ada unsur-unsur hubungan hukum memiliki tiga unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku. Ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak atau kewajiban. Hubungan hukum itu baru ada apabila telah dipenuhi syarat. Jadi, apa saja syarat tersebut? Yang pertama, adanya dasar hukum atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur. Yang kedua, timbulnya peristiwa hukum. Yang membedakan hubungan ada 4. Yang pertama, hubungan sederajat, misalnya hubungan suami istri. Dan yang kedua, hubungan tidak sederajat, contohnya seperti hubungan penguasa dan rakyatnya. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik seperti jual beli. Lalu yang keempat yaitu hubungan tumpang bukan sepihak seperti pinjam meminjam. Lalu, apa sih akibat hukum? Akibat hukum yaitu akibat yang ditimbulkan dari peristiwa hukum. Lahirnya sanksi apabila terjadi tindakan melawan hukum. Yang terakhir ada pengertian hak dan kewajiban. Jadi apa itu hak? Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Lalu untuk kewajiban yaitu beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Jalan-jalan naik Agia, mampir ke pasar, beli semangka. Demikian review dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.